Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat beriman dimanapun kalian berada, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun silam. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran hingga akhir zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr. Ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Pendapat pertama, sekaligus pendapat yang paling masyhur dan banyak digunakan oleh para ulama, yakni Al-Quran diturunkan secara lengkap dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Setelah itu, dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang dipadanya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pendapat kedua dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muqattil dan Abu Abdullah Al-Halimi dalam kitab Minhajnya serta Al-Mawardi dalam tafsirnya. Dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar, yakni dalam 20 tahun. Setelah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan, menyatakan jika Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar, selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Terlepas dari perbedaan tersebut, semua ulama sepakat kalau Al-Quran diturunkan atau munazzal pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah ia diturunkan sekali dalam Lailatul Qadar atau lebih. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam 2 periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena itulah, ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Mekah. Ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sebagaimana yang kita ketahui, wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri dari kaumnya. Pada umumnya, isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengkokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada periode kedua ini, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Karena itulah, ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Madinah. Ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Di periode kedua ini, terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Karena pengkokohan iman sudah dijelaskan melalui ayat-ayat Makkiyah,
Maka usai hijrah, ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Di periode ini, ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat ketiga dalam surah Al-Maidah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, sekaligus penutup dari wahyu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-ayah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Wallahu a'lam bishawab.